Nah, saya sampaikan kepada keluarga saya khawatir dengan keadaan rumah makan tersebut. Khawatir saya adalah nanti suatu saat rumah makan itu akan tutup. Bahkan tutupnya itu bisa dibilang tutup permanen ya. Dan benar saja, sekarang ketika saya cek lagi, rumah makan itu sudah tidak pernah lagi beroperasi, alias sudah tutup permanen semuanya. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita, bahkan di seluruh penjuru dunia. Dan kali ini, kita berada pada segmen Sebelum Pukul 3 pagi. Kita akan berbicara tentang dunia supranatural dan mitos-mitos yang ada di dalamnya. Pocong adalah sejenis makhluk halus yang berbentuk atau berwujud seperti orang mati dalam keadaan berbalut kain kapan. Biasanya makhluk ini akan menampakkan diri untuk tujuan menggoda atau menakut-nakuti manusia targetnya. Selain itu, pocong juga gemar menjelma seperti orang mati dalam kepercayaan Muslim sebagai akibat dari rasa takut orang-orang Muslim terhadap yang namanya kematian. Memang di luar sana banyak sekali legenda asal-usul tentang pocong. Namun di sini saya akan membahas hanya salah satunya saja. Karena ini terbilang langka dan juga unik. Di mana pocong ini tidak menakut-nakuti, tidak menampilkan bentuk yang seram kepada setiap orang yang ingin digodanya. Hanya rebahan, hanya berbaring malas-malasan, atau hanya menutupi sebuah merek dagang, tempat usaha, yang dimana tempat usaha tersebut sedang dia ganggu. Jadi ketertarikan saya menceritakan pocong introvert ini ya bertujuan agar kalian semua yang memiliki usaha tidak lagi terkena imbas. Lagi pula saya secara tidak sengaja berjumpa dengan makhluk ini ketika pulang dari mencari angin segar bersama keluarga saya di malam hari. Nah, pada saat itu tepat pukul jam 9 malam ya, sesampainya di TKP dengan kecepatan motor sedang, saya tak sengaja melihat perwujudan pocong ini sedang menutupi pamflet atau merek dagang dari sebuah warung makan khas masakan Jawa di sekitar Jalan Lintas Sumatera. Nah, pada saat itu rumah makan ini sebetulnya masih buka ya. Dan saya sembari melanjutkan perjalanan, sembari juga saya menceritakan apa yang saya lihat kepada keluarga saya. Jadi saya mengatakan kepada keluarga saya bahwa saya tadi melihat sesosok makhluk tinggi besar yang biasanya makhluk tersebut tidak pernah ada di Sumatera setahu saya selama ini ya. Namun ini tadi unik, makhluk tersebut ada di rumah makan tersebut ya. Jadi rumah makan ini diliputi oleh energi yang sangat luar biasa jahat ya. Itu bukan karena rumah makannya, tetapi karena adanya pocong introvert ini, pocong yang suka rebahan, hanya berdiam diri tetapi sangat merugikan pemilik usaha. Nah, saya sampaikan kepada keluarga saya khawatir dengan keadaan rumah makan tersebut. Khawatir saya adalah nanti suatu saat rumah makan itu akan tutup. Bahkan tutupnya itu bisa dibilang tutup permanen ya. Dan benar saja, sekarang ketika saya cek lagi, rumah makan itu sudah tidak pernah lagi beroperasi, alias sudah tutup permanen semuanya. Jadi perawakan makhluk ini tinggi mencapai kurang lebih 5 meter ya, memakai busana kebanggaannya yaitu kain kafan tadi ya. Kemudian memancarkan mata merah kecil dan menyala, juga mulut terbuka yang memiliki taring-taring layaknya hewan buas ya.
Jadi pocong jenis ini bukan pocong yang hanya sekedar iseng, melainkan media sihir yang digunakan oleh oknum dukun untuk mematikan usaha targetnya. Nauzubillahi min dzalik. Biasanya pocong jenis ini ya hanya akan berdiri di tempat usaha sembari menutupi tulisan atau merek dari sebuah tempat usaha, atau hanya rebahan melintang dengan tujuan membuat tidak nyaman pelanggan yang melewati tempat usaha tersebut. Selain membuat tidak nyaman dan membuat calon pelanggan mengabaikan rumah makan tersebut, makhluk ini juga membuat suasana tempat usaha itu menjadi lebih suram semuanya. Kemudian makanan menjadi hambar, lalu makanan juga bisa lekas basi. Karyawan biasanya sering malas-malasan, suka aneh-aneh ya di sana ya, dan selalu ada saja pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha, hingga sang pemilik mengalami kerugian dan akhirnya mundur atau gulung tikar. Nah, praktik guna-guna seperti ini ya, biasanya sering saya jumpai di daerah Jawa ya. Namun baru kali ini saya melihat makhluk ini berada di kota kami ya, di kota Batu Raja khususnya. Nah, biasanya media yang digunakan itu adalah media tanah kuburan dari makam perempuan hamil tanpa suami, atau maaf ya, di luar nikah ya, seperti itu. Lantas bagaimana cara menanggulanginya ya? Jadi dari pengalaman saya, pocong ini tidak menyukai wewangian dari belerang, kemudian yang dicampur cuka makan, lalu dicampur juga dengan garam ya. Kemudian diaduk menjadi satu, lalu ditaburkan atau disiramkan di halaman tempat kalian usaha. Kemudian mereka sangat tidak suka atau tidak menyukai lantunan-lantunan doa yang dilantunkan pada saat sandekala atau menjelang maghrib. Nah, ada juga misalkan kalau kalian berkenan atau kalian mempercayai, ada alternatif lain yang bisa kalian lakukan, yakni dengan memanggil atau meminta bantuan dari pemuka agama, kemudian peruqyah, lalu ahli spiritual ya. Tapi catatannya yang ahli spiritualnya ini yang benar atau yang jujur ya. Jangan yang suka nipu. Oke, semuanya. Nah, itu saja ya. Semoga kalian semua di sana, di luar sana bisa menerapkan cara menanggulangi ini. Dan kalian sudah mendengarkan apa ciri-ciri dari tempat usaha yang dinaungi oleh pocong jenis tukang rebahan ini dan memiliki tubuh yang luar biasa besar ya. So, untuk kalian semuanya tetap mawas diri, tetap jaga diri, jangan sampai kalian mengalami nasib yang naas akibat dari ulah sihir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sebelum pukul 3 pagi. Pocong Jangkung.